Bapak-bapak, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Bapak ibu sekalian sedang duduk pada dua majelis. Yang pertama, Bapak ibu sekalian duduk dalam majelis zikir yang tadi sudah dipandu oleh anak-anak Abah, dan zikir kita adalah zikir ratib hadad yang tidak ada keraguan, isinya adalah untuk mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis kursi, in taqarraba alayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'i wa in taqarraba alayya jira'an taqarrabtu ilaihi ba'i wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, manakala seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, aku lebih cepat menyambut kedatangan hambaku sehasta. Manakala hambaku mendekat kepadaku sehasta, aku lebih cepat menyambut kedatangan hambaku sedepan. Manakala hambaku mendekat kepadaku berjalan, Allah berfirman, aku lebih cepat menyambut kedatangan hambaku berlari. Jadi kalau kita bertanya, siapakah mereka yang disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kedatangannya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berlari menyambutnya? Jawabannya, kita yang duduk di dalam majelis ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bisa dibayangkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika kita datang diundang oleh seorang presiden, kemudian ketika kita berada di pintu gerbang istana, kemudian presiden lari menyambut kita, yang menjadi pertanyaan, bagaimana mulianya orang yang disambut oleh presiden, di mana presiden berlari menyambut kedatangan orang itu. Sekarang kita bukan disambut oleh presiden, akan tetapi kita disambut kedatangan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berlari, yaitu adalah kita sekarang yang disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berlari menyambut kedatangan kita. Betapa kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, majelis zikir adalah di mana tempat, di mana dijadikan pada saat itu majelis zikir, maka majelis itu langsung dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga majelis itu menjadi raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena dari pagi kita menjadikan majelis ini sebagai majelis zikir, maka pada saat zikir dikumandangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung ini majelis dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bertanya siapakah mereka yang duduk di dalam salah satu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, jawabannya adalah kita. Kita sedang duduk dalam salah satu taman
dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini majelis. Setelah majelis zikir adalah majelis ilmu. Apa? Majelis ilmu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sering Abah ulang-ulang bahwa kedudukan hukum mencari ilmu adalah berbeda dengan kedudukan hukum ibadah lainnya seperti sholat. Apa? Faridotun. Fardun dengan faridotun, ibu-ibu, berbeda. Bahkan kalau kita meninjau dengan kaidah lughah al-arabiyah, di mana kaidah lughah al-arabiyah mengatakan ziyadatul harfi tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya huruf menunjukkan akan bertambahnya makna. Kalau fardun adalah fardu, tapi faridotun lebih fardu. Artinya apa? Bahwa tolabul ilmi ini lebih fardu dari sholat, lebih fardu dari puasa. Di bulan Ramadan lebih fardu daripada zakat kepada mereka yang sudah nisab. Bahkan lebih fardu daripada ibadah haji dan ibadah umrah buat mereka yang istitoah. Bahwa kedudukan mencari ilmu, kewajibannya, kefarduannya lebih dari sholat, lebih dari zakat, lebih dari puasa Ramadan, bahkan lebih daripada ibadah haji sekali. Oleh karena kedudukan, kewajiban, kefarduannya lebih, maka pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang telah berilmu pun lebih dari pahala sholat, dari pahala zakat, dari pahala puasa Ramadan, bahkan lebih daripada pahala ibadah haji sekalipun. Abah ingin ulangi salah satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, barang siapa yang keluar dari kampung halamannya, tiada lain dan tiada bukan untuk mencari ilmu, seperti Bapak Ibu sekalian telah keluar dari rumah ibu bapak sekalian, telah keluar dari kampung halaman ibu bapak sekalian. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahuwa fi sabilillah. Pada saat langkah bapak, langkah ibu dilangkahkan untuk mencari ilmu, langsung dicatat kata Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia fi sabilillah. Apa syarah fi sabilillah? Abah dapat ilmu dari orang tua Abah sehingga ia sampai berdiri mempraktekkan seseorang yang keluar untuk mencari ilmu. Kata beliau, seolah-olah ia memakai baju perang, seolah-olah ia membawa pedang, membawa tumbak, membawa panah, kemudian naik kuda dipacu lari ke tengah medan perang, bertempur dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tidak boleh menyebut orang kafir, musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau kita mati dalam medan peperangan? Jawabannya mati apa, ibu-ibu? Mati apa? Mati syahid.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati syahid tidak usah diganti bajunya dengan kain kafan. Tidak ada baju paling suci, paling bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala mengalahkan baju yang dipakai mati syahid. Orang yang mati syahid jangan dimandikan. Tidak ada badan, tidak ada jasad yang paling suci, paling bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala mengalahkan jasad badan yang dipakai mati syahid. Bahkan orang yang mati syahid tidak usah disolatkan, langsung kubur. Allah merindukan kedatangannya, surga merindukan kedatangan. Itulah kedudukan kita pada saat ini. Kalau kita bertanya, siapakah mereka yang sedang dirindukan kedatangannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang sedang dirindukan kedatangannya oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang duduk dalam majelis ini. Kalau nggak percaya, geura marah we ayeuna. Arek masuk surga langsung Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya niatkan oleh kita agar pahala-pahala itu kita semuanya dapatkan. Abah dikasih pelajaran oleh orang tua Abah, yaitu lafaz niat untuk mencari ilmu. Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat. Bagaimana lafaz niat ketika kita ingin mencari ilmu? Yuk bacakan bareng-bareng sama Abah, karena kita ingin mendapatkan tausiah dari Kiai Haji Dr. Badrudin Subki. Dan insya Allah nanti akan semacam talk show dipandu oleh Ustadz Aminuddin. Ini host tingkat nasional yang Abah datangkan sengaja dari Jakarta. Insya Allah ini banyak para kiai, nanti beliau yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini menjelang siang. Karena banyak ulama-ulama, sedikit-sedikit nanti akan digali ilmunya untuk diberikan kepada kita semuanya, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hadis lagi ingin Abah bacakan, bahkan mungkin 2 hadis lagi sebelum beliau menyampaikan kebaikannya kepada kita untuk sebagai tambahan ilmu kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itki al-biraqah." Engkau duduk saatan 1 jam fi majlisil ilmi, dalam majlis ilmu semacam ini, khairun laka min itki al-biraqah, pahalanya lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang abdi. Dalam hadis yang lain, ibu-ibu sekalian, 1 abid kita merdekakan, haram jasad kita disentuh 7 lubang api neraka. Kalau 1 orang abid kita merdekakan, haram jasad kita disentuh 7 lubang api neraka. Bagaimana kalau 1000 orang abid kita merdekakan? Jadi pertanyaannya, siapakah mereka yang sedang dijauhkan sejauh-jauhnya dengan azab 7 lubang api neraka? Jawabannya kita yang duduk dalam majelis ini. Ibu bisa bersabar 1 jam? Bisa bersabar 1 jam? Insya Allah kita akan duduk di sini 1 jam yang akan mendapatkan pahala. Allah jauhkan sejauh-jauhnya dalam azab 7 lubang api neraka. Di depan ini ada para alim ulama, ada para kiai, yang dimana Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, wa nazruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farsin tasaddaqta fi sabilillah. Dan engkau memandang kepada wajah seorang alim. Di sini alimnya bukan 1,
Ini banyak sekali alimnya. Satu orang alim dipandang, maka pahalanya seolah-olah mensodakohkan 1000 ekor kuda. Ibu gaduh kuda sukan buntutnya, subhanallah. Gara-gara ibu memandang abah, memandang Kiai Haji Dr. Badrudin Subuki, memandang Kiai Haji Abdul Muhyi, memandang Kiai Aib, memandang Ustadz Laude, memandang Ustadz Aminuddin, memandang Ustadz Asep, maka Allah berikan pahala seolah-olah mensodakohkan 1000 lebih ekor kuda. Ibu, abah pernah main ke kandang kudanya Bapak Prabowo. Satu kuda ada yang harganya 1 miliar. Abah punya kuda di Azikro, paling murah satu kuda harganya 200 juta. Kalau diterata-ratakan, satu kuda jangan 1 miliar, satu kuda jangan 200 juta, 250 juta setiap satu kuda, dikali 1000 ekor kuda, berapa kira-kira? Subhan, ibu-ibu telah bersodakoh 1000 kali 250 juta. Berapa itu jumlahnya? Bahwa kalau kita bertanya siapa mereka yang dermawan di atas dermawan karena telah mensodakohkan 1000 ekor kuda kali 250 juta, jawabannya kita yang duduk dalam majelis ini. Oleh karenanya pandang wajah abah, pandang wajah Kiai Haji Dr. Badrudin Subki, pandang wajah Kiai Haji Aminuddin, Kiai Asep Abu Alim, Kiai Aib, Kiai Muhyi, Kiai Laude, pandang dan ulah lilat teuing. Kalau Kiai anu boga budak itu kayak menghambal gitu. Memandangnya bukan cinta kepada Allah, tapi memandangnya cinta kepada ilmu yang diberikannya. Karena ketika kita memandang kepada ilmu yang diberikannya, kecintaan kepada ulama, karena kecintaan kepada ilmunya, setiap ayat yang dibacakan, bahwa dalam ayat itu ada nur yang Allah akan datangkan untuk menjadi penerang setiap hati kita. Setiap hadis dibacakan ada nur, maka dengan nur hadis akan dapat menerangi hati kita. Mudah-mudahan kita pada hari ini mendapatkan nur daripada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan nur dari hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nur ini dapat menerangi cahaya kehidupan kita di dunia, menerangi cahaya kehidupan kita di alam kubur, menerangi perjalanan kita 50.000 tahun nanti di alam akhirat, yang dapat menerangi kita menjembrang Shiratal Mustaqim, jembatan paling panjang perjalanan 3000 tahun, yang paling curam kedepannya ada 7 lubang api neraka, jembatan paling kecil mengalahkan kecilnya rambut di belah 7, jembatan paling tajam mengalahkan 1000 pedang yang tajam. Percaya atau tidak, kita akan menjembat Shiratal Mustaqim tersebut. Akan tetapi dengan nur Al-Quran, nur Al-Hadis, maka Allah akan seberangkan kita di jembatan yang sangat curam itu. Mudah-mudahan kita selamat dalam Shiratal Mustaqim dan Allah masukkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi, kalau Bapak Ibu sekalian istiqomah ngaji dalam majelis ini, kita akan bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tiada lain dan tiada bukan apa harta hidup di dunia yang hendak 60-70 tahun saja. Akan tetapi kita hidup nanti di akhirat ada awal, tidak ada akhir, selama-lamanya. Kalau kita selama-lamanya di dalam neraka, na'udzubillah, tapi kita ingin selama-lamanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap istiqomah ngaji di sini? Siap istiqomah ngaji di sini? Mudah-mudahan Allah catat kesiapan kita sampai akhir hayat kita. Kalau perlu kita mati di dalam thalabul ilmi.
Kalau perlu kita mati dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin na'im. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi